Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar, dia ada malam yang penuh dengan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada jiwa kita itu yaitu jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut kecondongan kepada jalan kefajiran, yaitu keburukan, dan demikian juga jalan ketakwaan. Maka oleh sebab itu, siapa mereka yang beruntung? Mereka yang beruntung adalah mereka yang membersihkan jiwa mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi mereka yang mengotori jiwa itu. Maka oleh sebab itu penyucian jiwa atau kita kenal dengan tazkiyatun nufus, ini adalah sesuatu yang sangat penting dan utama sekali, harus ada di dalam diri seorang muslim. Maka apa alat penyuci jiwa tersebut? Nabi SAW sudah menjelaskan, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita yaitu seorang rasul, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, yang gunanya adalah untuk menyucikan jiwa-jiwa kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, yang mana dahulunya kalian berada dalam kesesatan. Maka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu adalah alat untuk penyuci jiwa kita. Maka barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian dia mempraktekkan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan petunjuk dalam kehidupannya, maka insya-Allah taala disitulah Allah letakkan kebersihan jiwa padanya. Akan tapi siapa yang mereka berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Nabi SAW, berpaling dari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka disitulah yaitu kekotoran jiwa mereka akan tampak. Maka oleh sebab itu di dalam bulan Ramadan disyariatkan kita untuk mengeluarkan zakatul fitr. Zakatul fitr ini adalah zakatul nufs, adalah zakat jiwa kita. Zakat jiwa kita. Yaitu untuk apa gunanya? Di antaranya adalah yaitu menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam yaitu puasa kita. Kemudian yang kedua adalah untuk menyucikan jiwa kita, agar jiwa kita ini pun ketika keluar dari Ramadan maka menjadi jiwa yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di situ tidak bermanfaat, harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bersih, jiwa yang selamat dari kesyirikan, bersih dari berbagai macam bentuk bid'ah, dari berbagai macam bentuk maksiat dan segala macam penyakit-penyakitnya. Maka bersihkan jiwa kita dan perbanyaklah kita mengingat Allah SWT, perbanyaklah kita berzikir dan perbanyaklah kita istighfar, dan dengan itu semuanya insya-Allah taala kita akan mendapatkan jiwa yang selamat, jiwa yang bersih, dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah panggil jiwa itu dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan keadaan diridhai. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Inilah yang diharapkan oleh seorang muslim ketika dia meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu jiwa yang bersih, jiwa yang selamat, jiwa yang tenang, dan Allah limpahkan kepada jiwa kita ini kekuatan untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar dia ada malam yang penuh dengan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr.